Halo semuanya, kali ini Bang Toing akan menjelaskan apa itu reksadana ya, dan apa plus minusnya ya guys ya. Sebelum lanjut, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah setia sama Bang Toing. Yang baru menemukan channel Bang Toing, silahkan kalian subscribe, like, share, dan komen untuk membantu Bang Toing mengembangkan channel ini ya. Oke, lanjut ke penjelasannya. Reksadana adalah, bisa diartikan secara gampang, reksa artinya wadah dan dana itu artinya uang ya guys ya. Jadi artinya adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi ya guys ya. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang secara profesional memiliki tugas untuk mengelola dana dari nasabah atau investor dalam berbagai penempatan instrumen seperti saham, obligasi, deposito untuk memperoleh keuntungan bagi investornya ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis reksadana ya guys ya. Pertama, reksadana pasar uang ya guys ya. Reksadana pasar uang itu meliputi sertifikat, surat hutang, dan lain-lain ya guys ya. Dan yang kedua, reksadana pendapatan tetap ya guys ya, yang ada di mana 80% itu adalah surat obligasi guys ya, karena cenderung relatif stabil pendapatannya ya guys ya. Yang ketiga, reksadana campuran ya guys ya. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi ya guys ya, seperti instrumen dalam bentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi ya guys ya. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan ya guys ya. Resiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi ya guys ya daripada reksadana pendapatan tetap. Dan keempat, reksadana saham ya guys ya. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas ya guys ya. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap ya guys ya, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi ya guys ya. Oke, kita lanjut ke plus minusnya investasi reksadana ya guys ya, atau kelebihan dan kekurangannya ya guys ya. Untuk kelebihan investasi reksadana, yang pertama adalah bisa dimulai dari nominal kecil ya guys ya. Bahkan ada yang bisa dimulai dari 10.000 hingga 100.000 ya guys ya. Yang kedua, resiko lebih rendah ya guys ya. Adanya diversifikasi pada reksadana berfungsi untuk mengurangi resiko investasi yang telah dipilih. Sebagai gambaran, reksadana yang kita miliki menempatkan uang investasi yang kita tanam pada 10 perusahaan. Apabila nanti jika 3 perusahaan diantaranya mengalami penurunan, kamu tidak perlu panik ya guys ya, karena kamu masih ada pegangan dari perusahaan lainnya yang tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, dikelola oleh profesional ya guys ya, karena investasi dengan reksadana akan dikelola oleh pihak yang profesional atau dikenal dengan manajer investasi guys ya. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya ya guys ya. Dan yang terakhir, memiliki potensi return yang tinggi ya guys ya. Meskipun dengan modal kecil, bukan berarti return kalian juga rendah ya guys ya. Justru reksadana juga bisa memberikan keuntungan, baik itu dari investasi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau obligasi, dan reksadana saham ya guys ya. Oke, lanjut tentang kekurangan investasi reksadana ya guys ya. Kalau tadi bahas kelebihan reksadana, sekarang adalah beberapa kekurangan dalam investasi reksadana ya guys ya. Buat kalian para pemula, kalian wajib tahu tentang resiko investasi reksadana ya guys ya. Yang pertama, tetap ada resiko ya guys ya.
apapun jenis investasi yang kita pilih pastinya tetap akan memiliki resiko ya guys ya. Hanya saja pada reksadana ada resiko rendah hingga tinggi ya guys ya. Pada reksadana jenis investasi dengan risiko paling tinggi adalah reksadana saham. Hanya saja keuntungan yang diberikan apapun juga lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang atau reksadana obligasi ya guys ya. Maka dari itu, jika kamu ingin memiliki return tinggi, jangan lupa bahwa resikonya pun akan tinggi juga ya. Oke, kekurangan yang kedua investasi reksadana adalah biaya tambahan ya guys ya. Karena kamu hanya tinggal duduk manis dan ada MI atau manajer investasi yang mengatur uangmu, tentu saja kamu harus membayar fee-nya ya guys ya. Beberapa di antaranya adalah biaya manajer investasi dan penyimpanan atau bank kustodian ya guys ya, hingga beberapa biaya operasional lainnya. Beberapa di antaranya adalah biaya manajer investasi dan penyimpanan atau bank kustodian ya guys ya, hingga beberapa biaya operasional lainnya. Kamu bisa melihat sebesaran biaya yang dikeluarkan melalui laporan keuangan setiap bulannya ya guys ya. Dan yang terakhir adalah MI atau manajer investasi yang tidak bertanggung jawab ya guys ya. Ada kemungkinan beberapa MI tidak melaksanakan kewajibannya ya guys ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menitipkan uang pada MI yang justru tidak bertanggung jawab ya guys ya. Untuk itu kita harus melihat reputasi manajer investasi yang akan dipilih. Cek kembali bagaimana pengalamannya dalam mengelola investasi yang mereka jalankan, atau cek portofolionya ya guys ya, agar kita tidak tertipu janji manis di awal investasi. Oke, mungkin itu dari Bang Toing kekurangan dan kelebihannya tentang investasi reksadana ya guys ya. Lain kali Bang Toing akan menjelaskan gimana caranya memulai reksadana dari nol ya guys ya. Jika ada kesalahan untuk menjelaskannya, Bang Toing minta maaf yang sebesar-besarnya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.